Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang sahabat Nabi yang mana karena kesahidannya mengakibatkan orang-orang kafir memeluk Islam. Orang-orang musyrikin maka selalu menolak dakwah Nabi Muhammad SAW dengan segala cara, salah satunya dengan mengklaim bahwa Rasulullah SAW hanyalah orang biasa yang mendapatkan wahyu. Jika benar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, maka orang yang pantas menerimanya haruslah tokoh besar. Mereka berpendapat bahwa tokoh besar bangsa Arab hanya ada dua, yaitu Walid bin Mughirah al-Makhzumi sebagai tokoh suku Quraisy di Mekah dan Urwah bin Mas'ud as-Saqafi sebagai tokoh suku di Thaif. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan klaim mereka dalam firman-Nya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar ataupun tokoh dari salah satu dua negeri ini, Mekah dan Thaif? Quran Surat Az-Zukhruf ayat 31. Allah Ta'ala menjungkir balikan klaim mereka dengan memberi petunjuk kepada salah satu dari dua tokoh besar tersebut untuk masuk Islam, yaitu Allah memberi hidayah kepada Umar bin Khattab. Alangkah indahnya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tokoh Quraisy yang diklaim lebih layak menjadi nabi daripada Muhammad bin Abdullah ternyata kini beriman kepada Nabi dan bergabung dalam barisan dakwah Islam. Dialah Urwah bin Mas'ud as-Saqafi, tokoh besar yang dikirim oleh musyrikin Quraisy untuk menyampaikan ancaman kepada kaum muslimin sebelum perjanjian Hudaybiyah. Ia datang ke perkemahan kaum muslimin dan berdiplomasi dengan Rasulullah SAW. Setelah itu, ia pun kembali pada kaumnya di Mekah dan melaporkan hasil diplomasinya. Ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, sungguh aku telah datang kepada Kisra di istananya, Kaisar Romawi di istananya, dan Najasyi di istananya. Demi Tuhan, sesungguhnya aku belum pernah melihat seorang raja di tengah rakyatnya yang lebih dihormati dan dicintai rakyatnya seperti Muhammad di tengah sahabat-sahabatnya. Aku melihat mereka adalah sebuah kaum yang selamanya tidak rela menyerahkan Muhammad dengan tawaran apapun. Maka terserah, pikirkanlah kembali pendapat kalian." Penghormatan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW dan ukhuwah Islamiyah mereka telah menggoncangkan sanubari Urwah. Selama masa diplomasi itu, ia melihat dengan mata kepala sendiri kecintaan dan penghormatan para sahabat kepada Rasulullah SAW, dan inilah kesaksian Urwah bin Mas'ud sebelum keislamannya. Demi Tuhan, jika Muhammad bin Abdullah memerintahkan mereka yaitu sebuah perkara, maka mereka bersegera melakukannya. Jika beliau berwudu, maka mereka hampir-hampir berkelahi karena memperebutkan bekas air wudunya. Jika beliau berbicara, maka mereka merendahkan suara mereka, yakni mendengarkan dengan seksama, dan mereka tidak berani menatap wajahnya secara langsung karena begitu hormat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. 1 bulan setelah penaklukan Mekah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin berangkat ke perang Hunain. Kemenangan di Hunain disusul dengan pengumpulan kota Thaif, yakni benteng terakhir paganisme di semenanjung Arab. Namun akhirnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin meninggalkan taklim sebelum penaklukan terjadi. Pada saat itu, Urwah bin Mas'ud, yaitu si tokoh Thaif, tengah berada di Yaman untuk mempelajari pembuatan manjanik, yaitu meriam tradisional pelempar batu dan gerobak perang atau pendobrak benteng. Ia lalu kembali ke Thaif dan membuat peralatan-peralatan perang tersebut. Setelah beberapa lama ia tinggal di tokonya yaitu Thaif, ia selalu terbayang akan perlakuan para sahabat kepada Rasulullah SAW yang begitu dihormati, disegani, bahkan begitu dimuliakan. Padahal kedudukan Rasulullah bukanlah seperti kaisar-kaisar ataupun raja-raja pada masa itu. Karena penasaran, maka diam-diam ia segera berangkat ke Madinah dan mulailah ia menetap di sana beberapa saat. Dan diam-diam juga ia selalu memperhatikan Rasulullah SAW hingga pada akhirnya tumbuhlah rasa cinta terhadap akhlak mulia Rasulullah dan ingin sekali ia membantu tugas kenabian Rasulullah SAW, yakni berdakwah menyebarkan agama Allah. Kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW dan ia pun berikrar, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau yakni Muhammad adalah utusan Allah. Ia memang tokoh kaumnya
Namun ia masuk Islam dengan tawadu dan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan karena riya, sum'ah, kesombongan, atau mencari kedudukan. Ia bahkan tak meminta jabatan atau tugas kepemimpinan apapun kepada Rasulullah SAW. Tekadnya hanya satu, yakni berdakwah dan berjihad di bawah panji Islam. Di hari ikrar 2, kalimat syahadat itu pula, Urwah bin Mas'ud mengutarakan niat dakwah dan jihadnya, dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk kembali kepada kaumku. Niscaya aku akan mengajak mereka untuk masuk Islam. Demi Allah, murid tidak layak seorang pun yang tertinggal dari memeluk agama ini. Aku akan datang kepada para kawan-kawanku dengan sebaik-baik bawaan engkau. Wahai Rasulullah, sungguh telah mendahului dalam banyak kesempatan." Cahaya keimanan dalam hatinya begitu bergejolak. Ia tidak sabar lagi untuk segera kembali dan berdakwah kepada kaumnya. Ia seakan berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan kaumnya dari bencana besar. Rasulullah SAW menjawab permintaan izin tersebut dengan bersabda, "Jika begitu, mereka akan membunuhmu." Urwah berkata, "Wahai Rasulullah, kaumku lebih mencintaiku daripada cinta mereka kepada anak gadis perawan mereka sendiri." Begitu mulia, terhormat, dan dicintainya ia oleh kaumnya. Begitulah Allah memilih para pengemban dakwah ini dari kalangan orang-orang yang mulia, dicintai, dan paling bermanfaat bagi kaumnya. Urwah bin Mas'ud kembali meminta izin untuk pulang dan mendakwahi kaumnya. Namun Rasulullah SAW menegaskan bahwa kaumnya pasti akan membunuhnya. Maka dengan tekad yang bulat dan kesiapan untuk sabar menanggung resiko dakwah, Urwah menjawab, "Wahai Rasulullah, sekiranya saya tidur, mereka tidak akan tega membangunkan saya." Mereka begitu menghormatinya sehingga sungkan untuk membangunkannya dari tidurnya. Ia orang yang paling baik di antara kaumnya, namun ia bukan tipe orang yang diremehkan. Ia seorang soleh di tengah mereka, namun ia juga orang yang mulia dan disegani. Untuk ketiga kalinya, Urwah meminta izin pulang dan mendakwahi kaumnya. Tekadnya telah mantap, tak mungkin surut walau badai menghadangnya. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika memang itu keinginanmu, maka pulanglah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Urwah radhiyallahu an bergegas kembali ke Thaif, sehingga dalam waktu 5 hari ia telah tiba di waktu malam. Tradisi suku Thaif mengharuskan musafir yang baru pulang dari safar untuk mendatangi berhala Lata. Mereka memanggilnya Lata, yakni Tuhan perempuan. Bertawaf mengelilingnya dan mencukur rambut kepala mereka sendiri sebelum masuk rumahnya. Urwah tidak melakukan hal itu di hadapan tokoh Saqif lainnya. Ia mengaku kelelahan setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ia lalu masuk ke rumahnya. Keluarganya memberi ucapan salam jahiliyah. Namun ia menjawab, "Hendaklah kalian mengucapkan salam penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ia lalu mengajak mereka untuk masuk Islam. Kontan saja mereka marah dan mencaci maki dirinya. Dengan sabar ia menjawab, "Wahai kaumku, apakah kalian menuduhku yang bukan-bukan? Bukankah kalian mengetahui bahwa di antara kalian aku adalah orang yang paling baik nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling kuat anggota keluarganya? Tidak ada yang mendorongku masuk Islam selain karena aku melihat suatu perkara yang baik yang tidak selayaknya seorang pun tertinggal dari mengikutinya. Terimalah nasihatku, janganlah membangkang. Demi Allah, tiada suatu utusan yang datang kepada suatu kaum membawa bawaan yang lebih utama dari bawaan yang aku bawa kepada kalian ini. Ia telah datang kepada mereka dengan membawa agama Allah dan syariatnya yang akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada mereka. Namun mereka semakin kesal, marah, dan benci kepadanya. Mereka berkata, "Demi Lata, engkau tidak menyembah Rabah dan tidak mencukur rambutmu untuknya. Kami menduga bahwa engkau telah berubah agama." Maka mereka membuat konspirasi untuk membunuhnya. Keesokan harinya, pada waktu fajar terbit, Urwah keluar dari kamarnya dan memandangkan azan subuh. Maka mereka mempunya dan memanahnya, sehingga sebuah anak panah menancap di pelipisnya. Darahnya mengucur deras, namun ia membiarkannya dan melanjutkan sholat subuhnya. Ketika ia telah kehabisan banyak darah, maka seluruh anggota keluarganya dikumpulkan bersama orang yang memanahnya dan beserta seluruh anggota suku lainnya. Pada detik-detik terakhir hidupnya tersebut, Urwah berpesan, "Janganlah kalian saling berperang karena urusan nyawaku. Aku telah menyedekahkannya waktu bagi orang yang membunuhku agar kalian tetap berdamai. Sungguh ini adalah karunia yang Allah berikan kepadaku.
yaitu mati syahid. Allah telah mengirimnya kepadaku. Aku akan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Beliau telah memberitahukan kepadaku bahwa kalian akan membunuhku. Maka kuburkanlah aku bersama para syuhada yang gugur saat berperang bersama Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Mereka pun melaksanakan wasiat Urwah bin Mas'ud. Ketika berita itu sampai ke Madinah, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan Urwah adalah seperti tokoh dalam surat Yasin. Ia mengajak kaumnya untuk mengikuti agama Allah, namun mereka justru membunuhnya. Doa Urwah agar kaumnya tidak saling berperang demi menuntut balas nyawanya dikabulkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendamaikan sesama kaum Thaqif, sehingga cahaya iman menghindari sanubari mereka. Tatkala mereka melihat kejujuran, ketulusan, dan kasih sayang mereka tersebut, darahnya telah tertumpah, namun tidak sia-sia. Ia menjadi minyak bagi pelita iman yang menerangi suku Thaqif. Akhirnya mereka memeluk Islam secara sukarela. Di bulan Ramadan tahun 9 Hijriah tersebut, utusan suku Thaqif berangkat ke Madinah dan menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW yang baru kembali dari perang Tabuk. Sebuah pengorbanan yang indah buahnya. Urwah telah menyerupai jejak Nabi Isa bin Maryam secara fisik maupun akhlak. Secara fisik, Rasulullah SAW sendiri mengisahkan pengalaman beliau pada malam Mi'raj ke langit. Rasulullah bersabda, para nabi telah ditunjukkan kepadaku. Musa adalah seorang lelaki yang kuat, seakan-akan ia lelaki dari bangsa Sanuda. Aku juga melihat Isa bin Maryam alaihissalam. Ternyata orang yang aku lihat paling serupa dengannya adalah Urwah bin Mas'ud. Hadis riwayat Muslim. Adapun secara akhlak, Urwah telah memberi keteladanan dengan meninggalkan kedudukannya demi bergabung dalam kafilah sahabat Nabi. Ia lalu berdakwah, bersabar, dan menanggung segala resiko. Demi menunjukkan kaumnya ke jalan Islam, ia siap menebus keberhasilan dakwanya dan segala yang ia miliki termasuk nyawanya sendiri. Gugurnya Urwah dan keislaman kaumnya di bulan Ramadan tahun 9 Hijriah meninggalkan beribu pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Inilah tauladan seorang muslim yang ikhlas berdakwah dan mengharapkan kaumnya mendapat petunjuk. Ia korbankan semua potensinya, bahkan nyawanya ia ikhlaskan demi dakwah untuk Islam. Dia memaafkan pembunuhannya tanpa meminta diat sedikit pun demi mendamaikan kaumnya. Ia mendamaikan kaumnya karena mencari ridho Allah dan ia meraih syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.